Halo Sir, nama saya Bilato Purba dengan NIM 192000310. Di sini saya akan menjelaskan tentang personal grooming saya sebagai seorang waiter laki-laki. Seorang waiter laki memakai tentunya pakaian dalam, lalu memakai kemeja putih lengan panjang, memakai rompi, memakai nentek, membawa napkin, memakai celana panjang, bahan, lalu memakai dasi kupu-kupu, lalu menggunakan gel untuk rambut, lalu juga memakai sepatu pantofel hitam dan juga sepatu kaki hitam. Dan tentu mencukur kumis, mencukur janggut, dan juga melakukan uh, potong kuku. Halo Sir, di sini saya akan menjelaskan tentang waiter's friend. Waiter's friend merupakan alat-alat yang sering dibawa oleh seorang waiter. Satu, yaitu ada notebook. Notebook merupakan buku atau catatan kecil yang dibawa oleh waiter, yang dimana digunakan untuk mencatat menu yang dipesan oleh para customer dan juga bisa menjadi catatan untuk menerima komplain dari customer. Lalu selanjutnya itu ada ballpoint. Ballpoint merupakan alat yang harus selalu ada oleh seorang waiter karena digunakan untuk mencatat pesanan dan menulis pesanan dalam captain order. Selanjutnya ada service napkin. Service napkin merupakan sebuah serbet yang biasa digunakan oleh seorang waiter yang diletakkan di sebelah tangan kiri waiter, biasa berwarna putih, terbuat dari kain dan menyerap air. Biasanya service napkin ini digunakan untuk membawa makanan yang panas dan juga membantu waiter dalam menuangkan wine. Selanjutnya ada glass cloth. Glass cloth merupakan sebuah kain yang digunakan oleh seorang waiter untuk mengelap gelas dan piring setelah dicuci hingga bersih dan kering. Lalu selanjutnya ada wine opener. Wine opener merupakan sebuah alat yang bisa digunakan oleh seorang waiter, dan wine opener ini memiliki 3 buah mata pisau kecil, di mana satu mata pisau ini digunakan untuk membuka segel wine, satu mata pisau lagi digunakan untuk mengangkat tutup botol kayu botol wine, dan yang terakhir satu mata pisau lagi digunakan untuk membuka tutup botol seperti tutup botol mineral water dan juga tutup botol bir. Selanjutnya ada matches atau korek api kayu, di mana bisa digunakan oleh waiter untuk menyalakan api lilin di atas meja, bisa juga untuk menyalakan api di alat sterno untuk menjaga kehangatan makanan di meja buffet, dan juga bisa dipinjamkan kepada guest atau customer yang ingin merokok. Ya, teman-teman, terima kasih atas kerja keras kalian pada hari ini, di mana kalian bekerja dengan sangat baik dalam melayani tamu. Di sini saya akan melakukan sedikit review dan juga close briefing, di mana saya mendapatkan sebuah kritik dan saran dari sebuah customer, yang dimana dia menyebutkan bahwa di gelas wine dia terdapat sebuah sidik jari. Saya harap untuk kedepannya tidak ada seperti kejadian ini lagi, dan customer tersebut memberikan saran agar kedepannya waiter memperhatikan semua gelas agar tidak ada sidik jari dan bersih semua. Itu saja mungkin tadi review sedikit dari saya untuk hari ini. Lalu untuk closing briefing, saya harap teman-teman semua untuk memperhatikan peralatan-peralatan makan yang digunakan seperti gelas, piring, dan cutleries untuk disimpan dan ditaruh lagi sesuai dengan tempatnya. Jangan sampai berantakan, jangan sampai hilang-hilangan, jangan sampai kurang satu pun, dan jangan sampai salah taruh. Sekian review dan juga close briefing dari saya. Terima kasih. Halo Sir, di sini saya akan menjelaskan tentang poin perbedaan antara elaborate, American Service, dan juga French Service. Saya akan mulai dengan American Service. American Service merupakan service yang biasa dipakai oleh orang Amerika, dan biasanya service ini terkenal dengan cepat dan juga sudah siap ditata di atas meja, dan tamu yang datang hanya duduk dan para waiter akan mengantarkan makanan dari dapur yang disediakan oleh chef. Dan American Service ini terkenal dengan cepat dan juga karena orang Amerika ini tidak mau ribet. Lalu selanjutnya ada French Service. French Service merupakan service yang biasanya filosofinya ini digunakan oleh para bangsawan orang Prancis zaman dahulu. Service ini merupakan di mana semua makanan ini dimasak di dekat dengan tamu, di dekat dengan meja tamu. Makanan satu persatu datang dari dapur dan dimasak di dekat tamu menggunakan gueridon, yang dimana akan dilakukan teknik flambe biasanya. Dan setelah makanan dimasak di dekat tamu, akan disusun di atas piring tamu, dan tamu dipersilakan untuk makan. Lalu selanjutnya ada elaborate service. Elaborate service ini memiliki kemiripan dengan French service jika dilihat dari setup table-nya. Dan juga jenis pelanannya, elaborate ini lebih cepat dan juga terkenal lebih murah daripada French service yang biasa dikenal di tempat-tempat makan fine dining. Yang pertama, kita memberikan greeting kepada tamu. Yang kedua, kita cek reservasi tamu. Yang ketiga, kita meminta tamu-tamu kita. Yang keempat, kita menaik kursi tamu. Yang selanjutnya, kita memperkenalkan diri kepada tamu. Yang selanjutnya, kita unfolding napkin.
Selanjutnya kita membawakan air dan menuangkannya ke water goblet tamu. Selanjutnya kita memberikan B&B. Selanjutnya kita membawakan beverage menu. Selanjutnya kita membawakan beverage yang telah dipesan. Lalu setelah itu kita membawakan buku menu. Lalu kita menjelaskan tentang menu tersebut. Lalu setelah itu kita membawakan menu yang dipesan. Lalu setelah itu kita bertanya apakah kita bisa pindah ke menu selanjutnya. Lalu setelah kita berpindah ke menu selanjutnya, itu main course, kita melakukan adjusting, persiapan untuk dessert. Lalu setelah adjusting, kita melakukan crumbing, lalu kita menaruh fork and spoon dessert, lalu setelah itu kita mengambil salt and pepper yang ada di atas meja. Lalu setelah itu kita menyajikan dessert, lalu kita menawarkan coffee or tea, lalu setelah itu kita bertanya bagaimana makanannya, apakah memiliki kritik dan saran. Jika tidak ada, kita langsung memberikan bill kepada guest. Lalu setelah itu kita mengantarkan guest keluar, kita mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk mengucapkan magic word, yaitu kami tunggu kehadirannya di lain waktu. Terima kasih. Lalu saya akan menjelaskan tentang poin terakhir, yaitu attitude, skill, dan knowledge. Saya akan memulai dari attitude. Seorang waiter harus memiliki attitude yang sopan terhadap guest. Jika melakukan sebuah kesalahan, kita harus meminta maaf, dan juga saat guest setelah selesai makan, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Itu sebuah attitude yang harus dimiliki oleh seorang waiter. Lalu kedua, skill. Skill seorang waiter itu harus cekatan dan juga mampu bertahan di segala kondisi. Jika seorang tamu kita memiliki banyak sekali permintaan, seorang waiter harus bisa memenuhi segala permintaan seorang tamu, yaitu dengan mempunyai skill yang mumpuni. Lalu selanjutnya ada knowledge. Seorang waiter juga memiliki pengetahuan yang lengkap akan segala jenis pelayanan, segala jenis makanan, sehingga saat seorang tamu menanyakan tentang uh, jenis pelayanan dan juga makanan kepada kita sudah siap menjawab dan juga memberikan jawaban yang dapat memuaskan